Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Ada yang kena banjir rumahnya? Nggak ada yang kena banjir? Iya. Mantap kalau yang Pak Prayogo Jalan Bangka. Nggak tahu, belum dapat. Belum dapat. Oh, Prayogo banjiran gitu. Kan Jalan Bangka ya, Prayogo itu. Iya, Jalan Bangka. Saya dengar di TV. Di TV ininya apa? Jalan Bangka. Ikut yang pembekalan? Iya. Apa ya? Iya, tadinya mau ditiadakan sih hari ini karena khawatir ada yang berhalangan kan, ada musibah. Pak Salim salam sakit. Oh, sakit? Oh, masalah. Kenapa sakit? Gejala tipes gitu. Oh, tipes. Iya. Kemarin tuh tadi sih, memang sebaiknya tidak ditiadakan gitu. Diadakan aja lah gitu hari ini tuh. Mungkin ada yang bisa memanfaatkan. Toh juga direkam, jadi bisa yang nggak hadir bisa melihat rekamannya. Insya Allah. Baik, kita lanjutkan aja masih tentang cahaya iman, tentang nur iman. Kita selalu berangkat tetap dari An-Nur ayat 35 ya gitu. Karena Quran kan terintegrasi, integrated. Jadi selalu berangkat dari gambar yang biasa kita kenal, yang sudah kita kenal. Ini lambang jasad, wadah. Kemudian di dalam wadah ada qalb. Ini qalb. Di dalam qalb ada misbah Ruhul Qudus. Ini Ruhul Qudus. Jadi sekali lagi bahwa dalam skema ini yang surat 2435 itu menggambarkan insan, tapi insan yang sudah kamil, yang sudah sempurna. Ini miskat aspek jasad. Kemudian yang ruang kosong itu melambangkan dada, sudr dada. Ini melambangkan qalb, ini Ruhul Qudus gitu. Di sini pun melambangkan 3 buah alam. Ini alam mulk, alam fisik material, alam mulk. Jadi alam jasad, alam mulk, alam kerajaan, mulkiyah. Yang warna pink ini melambangkan alam malakut. Yang merah melambangkan alam jabarutiyah. Jadi ada tiga alam kan, alam mulkiyah, alam malakutiyah, alam jabarutiyah. Jadi raga kita bagian dari alam mulk, qalb bagian dari elemen dari alam malakut, dan api Ruhul Qudus itu ruh, elemen dari alam arwah. Alam arwah itu alam jabarut. Arwah itu jamak dari ruh. Alamnya sangat tinggi, bukan alam arwah yang dalam pengertian umum. Nah, di sini kan seolah-olah nggak ada gambar jasad, jiwa
seolah-olah. Jadi biasanya kita gambarkan begini. Ini semi review, ini jasad. Kemudian yang pink ini nafs. Kemudian yang merah ini ruh. Gitu. 3 alam. Nah, seolah-olah yang digambar ini itu hanya ada qalb. Jadi ini orang nafs. Ini nafs, ini artinya nafs yang telah mencapai disebut sebagai maqam qalb. Isyarat ini di Al-Quran sangat banyak. Jadi ibadah haji pun hakikatnya seseorang yang mencapai maqam qalb, dia mentawafi Baitullah. Jadi artinya si nafs ini sudah terserap ke dalam qalb. Jadi kalau digambarkan di sini begini. Gitu. Jadi cahaya ini sudurnya yang ruang kosong itu. Seolah cahaya dari qalb sudah menembus semua semua ruang jiwa gitu. Tanpa ada yang menghalangi. Seolah-olah di sini ada penghalang. Ada penghalang di sini. Gitu. Nah, kalau ada penghalang maka semua gelap. Nah, si jiwa ini gelap seolah tidak kelihatan gitu. Jadi begitu dibuka hijab hatinya, dinding kalau di Yasin tuh ada hijab hati dibuka dindingnya gitu. Maka semua terpancar begitu. Jadi kenapa di sini gambarnya qalb saja? Seolah-olah orang itu si jiwa itu sudah terserap ke qalb. Dan ingat bahwa qalb ini kan Baitullah dalam diri. Ini bait. Jadi menurut hadis qudsi, tidak memuatku langitku bumiku. Hadis qudsi. Tidak memuatku langitku, langit banyaknya, dan bumiku, tapi yang memuatku hanyalah qalb hambaku yang mukmin. Kata mukmin artinya dengan nur iman. Si qalb sudah bercahaya dengan nur iman. Kenapa? Al-mu'min. Hambaku yang mukmin atau? Sebetulnya dengan pengertian mukmin istilah Al-Quran sudah mencakup nur sebetulnya. Diproses ya, hanya memang tingkatan tertentu itu menjadi al-mu'min gitu. Jadi mukmin itu sudah ada nur. Sudah ada nur. Jadi kalau kita kemarin ngebahas skema maqamat ya, maqamat iman. Ini langit 1, langit 2, dibagi 7 soft. Waktu bayi kita di sini, jumlah cahaya yang memancar di qalb di sini. Di langit 1, soft ke-7, sub 7.
Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan yang ketujuh gitu. Setiap bayi, setiap kita punya cahaya di hati seperti itu. Itu yang disebut makom kolb. Bukan, cahaya iman itu. Oh, ini makom kolb itu bukan di 1.7 bukan? Bukan. Perbedaannya martabat. Iya, kalau mau ini yang tadi ditanyakan masalah mukmin. Oh gitu. Gitu. Jadi sepanjang si hatinya itu ada cahaya. Ini karena kalau di sini ya, kalau di titik ini nih. Ini gambar kolbnya gini kan, walaupun mungkin ya hilal lah ya. Ini gerhana. Tapi ada terpancar sedikit cahaya ya. Ini makom misalkan 1, langit 1, langit 1, sof 1 yang paling bawah, sub 1. Tapi disebut sebagai mukmin. Sepanjang ada cahaya yang terpancar di qalb itu disebut mukmin. Gitu. Nah, cahaya ini cahaya martabat 1 kan. Gitu. Nah, kalau orang itu kemudian ke bawah sini terjerumus dan hilang cahayanya gitu. Ini betul-betul nggak ada cahaya keimanannya. Iman sih ada tapi di pikiran gitu, di logika kita. Tapi bukan iman yang sifatnya nur gitu. Jadi bukan iman yang hakiki kalau kata Al-Ghazali itu. Dia beriman tapi imannya iman apa ya? Pikiran gitu. Logika ya, oh ya Rasulullah memang paling benar, ada logika itu. Seperti kita ngitung matematika, ngitung ekonomi, hanya di pikiran pertimbangannya. Belum keimanan yang qalb gitu. Nah, makom kolb? Makom qalb itu yang martabat 2. Oh. Gitu, betul nggak? Yang al-iman berarti. Al-iman. Makom qalb itu artinya si qalbnya tampak. Berarti sudah mendapat cahaya. Iya. Qalb tampak karena apakah cahaya dari minyak zaitun itu kan? Iya. Nur fitriyah. Iya. Jadi ini itu makom qalb gitu. Kenapa ini kelihatan qalbnya? Karena ada yang menampakkan. Kan di sini ada minyak nih kalau digambarkan, betul nggak? Yang membuat dia nampak. Jadi Itu makom qalb. makomnya di 1.7 itu hanya bersih tapi tidak tampak gitu. Belum. Hanya Iya. bersih aja. Iya, iya. Tapi sebetulnya gini, idealnya kalau orang makomnya 1.7, kan makom 1.7 begini ya. Ini matahari, gitu. Ya kita gambarkan. Ini bumi, gitu. Kalau gini saja ya, kalau hanya benih saja, gitu. Para pejalan pemula biasanya begini aja, gitu. Makamnya sih bagus 1.7, puncak bahkan begini. Tapi si pohon dirinya belum tumbuh. Jadi dicek oleh Mursyid, makomnya ada 177 gitu. Makomnya ada. Gitu. Tapi belum tumbuh si jati dirinya. Gitu. Belum tumbuh gitu. Belum tumbuh. Dia belum ada qalbnya. Jadi kalau digambarkan begini aja. Gitu. Jadi sebetulnya hakikat makomat itu apa tuh? Kalau begini. Hakikat makomat apa? Ini yang makomat apa? Tingkatan. Iya, ini makomat yang Makomat itu satu ini. jumlah cahaya dalam hati. Gitu. Jumlah cahaya dalam hati. Jadi itu yang cahaya martabat pertama ya gitu. Iya. Jadi cahaya itu saya mengerti pertanyaannya jadi gini. Qalb saya gambarkan begini. Tadinya kan gelap. Ini harus dipahami. Tadinya gelap. Dia nggak punya cahaya. Gitu. Karena sudah di sini nih posisinya nih. Gitu. Kalau di sini posisinya kan ini ada cahayanya nih. Gitu. Nah kemudian nanti mulai terbuka. Jadi ini bercahaya. Ini makomnya 0. Gitu. Ini makomnya mungkin 1,
soft misalkan ini soft 2 gitu. Misalkan kan gitu. Nah, kemudian nanti tadi yang badrun itu purnama. Jadi si qalb kita bercahaya sempurna, ini 17 puncak bahkan. Walaupun artinya ruang ini mubarak, ruang ini nggak ada hijab. Jadi nggak ada awan yang apa ya, awan yang misalkan nutupin gitu. Ini nggak ada awan begini. Semua tuh terbuka gitu. Kalau ada awan, ini mungkin yang ini gitu. Jumlah cahayanya cuma segini barangkali gitu. Kemudian kalau martabat tua berarti. Nah, kalau martabat tua artinya si ini tumbuh gitu pohonnya. Jadi bisa aja orang makomnya 17 pohonnya gede atau nggak ada pohon sama sekali. Oh iya. Betul nggak? Betul. Walaupun terbuka ininya, tapi ini nggak tumbuh-tumbuh. Karena bisa. Karena karena dia kurang menempa diri gitu. Dia terkuduskan hatinya karena amal ibadah gitu, yang terus-menerus gitu. Tapi keperenungan dirinya gitu belum banyak. Jadi nggak nunggu gitu. Dia terjaga si makom segininya itu oleh ibadah-ibadah yang dia kerjakan, ibadah rutin, sholat, saum, zakat gitu. Cuman bedanya ini juga sama, yang di sini pun sama. Orang dia makom belum punya cahaya iman pun juga ya, gitu, hilang gitu. Sama, dia juga sholat, zakat, saum, haji gitu. Tapi dia si hatinya nggak tajam gitu. Orang di sini sudah punya istilah Rasulullah itu hati-hati dengan penglihatan orang mukmin. Karena ia memandang dengan cahaya Allah. Hati-hati dan firasat orang mukmin, firasat istilahnya itu. Karena dia memandang dengan cahaya Allah. Jadi dia merasa kayak jangan-jangan ada apa nih gitu. Beda jangan-jangannya yang di sini dengan jangan-jangan yang di sini. Gitu. Kayaknya bakal ada bencana nih gitu. Lain antara orang ini sama ini. Ini menduga. Kalau yang di sini sudah mulai ada bimbingan gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang membahayakan dirinya akan dimengerti walaupun masih masih buta gitu. Apa ya, ada yang salah nih, apa nih gitu. Atau kalau orang bohong ketahuan misalnya. Misalnya ada orang yang nggak jujur bohong, kebaca aja sehat itu oleh yang di sini. Walaupun belum tumbuh ininya. Atau kadang-kadang dia punya ru'ya sodik, jadi penglihatan yang benar, jadi mimpi, tapi mimpinya dari qalb, dari Allah Ta'ala gitu, mulai melihat sesuatu simbol-simbol ruhaniyah gitu. Bisa yang ini. Kemudian kalau yang di martabat 2 berarti masalah pohon ya, masalah pohon ini takwa. Kalimat takwa itu. Makanya betul yang ini itu yang begini ya, ini baru iman saja gitu. Ini dengan takwa gitu. Jadi dalam Al-Quran nggak ada ya sih yang ayat yang menjamin orang beriman disurgakan kecuali iman beramal dan amal soleh. Betul nggak? Iman dan amal soleh takwa. Jadi kalau sudah iman dan amal gitu. Ada iman dan amal baik, ini kita skemakan dari ada iman dan amal soleh. Ini agak beda dalam skema ini. Jadi kita bisa berbuat kebaikan yang banyak, tapi bukan kategori soleh, gitu.
Karena soleh itu keterhubungan dengan Allah Ta'ala. Jadi yang takwa yang ini. Jadi kalau dalam Al-Quran ada istilah iman dan amal, ini takwa. Kan dulu ada definisi waktu kita di SD kan. Takwa itu apa? Tasdik bil qalbi apa? Tasdik bil qalbi, jadi apa? Dibenarkan dengan qalb. Kemudian taqrir bil lisan ya. Diikrarkan. Kemudian amal. Ya, amal, tasdik, takrir dan amal jasad atau arkan atau badannya. Ada juga arkan nama atau tubuh. Arkan atau jasad atau badan. Jadi takwa itu meliputi tasdik bil qalb. Jadi apa? Tasdik itu pembenaran. Syidik bukan kata jujur. Jujur hanya bagian dari kebenaran. Tasdik itu pembenaran dengan qalb. Jadi kalau sudah kalimat qalb, nah di sini ini letak nur iman atau yang martabat satu tadi. Jadi itu luar biasa Rasulullah SAW. Memang Rasul tertinggi sih. Di situ kita melihat tasdiq bil qaul, sumber pengetahuan, sumber rasa di hati, gitu. Nur iman gitu, awalnya. Kemudian taqrir bil lisan. Lisan apa ya? Tidak akan terlisankan sesuatu yang tidak terlogikan gitu. Betul nggak? Coba kadang-kadang hati itu mengerti ada apa nih ya gitu. Hati kadang-kadang mengerti itu nggak? Dalam konteks umum ya, kita punya firasat apa ya? Ada yang salah nih apa gitu. Tapi belum terbaca oleh pikiran, kan nggak bisa diomongin. Sulit didefinisikan. Iya, gitu.